إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang selalu memberikan kita kenikmatan yang begitu banyak. Yang mana nikmat di antaranya kita masih bisa berkumpul di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan sholat Jumat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawatnya sampai kepada beliau, kepada keluarga beliau, kepada para pengikut beliau, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Hud ayat yang ke-18. Allah berfirman, ala la'natullahi 'alal zalimin. Maka ingatlah laknat Allah ditimpakan atas orang-orang yang zalim. Maka di ayat ini kita memahami di antara dosa besar yang sangat diperingatkan dalam Islam adalah perbuatan zalim. Kezaliman bukan hanya merugikan sesama manusia, tetapi juga menjadi sebab datangnya murka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, setiap muslim wajib menjauhi segala bentuk kezaliman, baik terhadap dirinya sendiri, keluarganya, maupun orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan akibat paling mengerikan dari kezaliman tersebut, khususnya kezaliman yang berkaitan dengan hak sesama manusia. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, tahukah kalian siapa yang disebut sebagai orang yang muflis? Siapa yang disebut sebagai orang yang bangkrut? Kemudian para sahabat menjawab, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak memiliki uang dan tidak memiliki harta. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya orang yang benar-benar bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala salat, membawa pahala puasa, dan membawa pahala zakat, namun ia pernah mencela, namun ia pernah menuduh orang tanpa bukti, namun ia pernah memakan harta orang lain, namun ia pernah menumpahkan darah sesama muslimnya, maka pahala-pahalanya diberikan kepada orang-orang yang ia zalimi. Jika pahalanya habis sementara kezalimannya belum terbayar, dosa-dosa mereka dipindahkan kepadanya, lalu ia dilemparkan ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya menjelaskan bahwa kezaliman pada hari kiamat terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah kezaliman yang sama sekali tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu syirik kepadanya. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik adalah suatu kezaliman yang besar. Kemudian yang kedua adalah kezaliman yang tidak akan dibiarkan sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kezaliman yang dilakukan manusia terhadap sesamanya. Kemudian yang ketiga adalah kezaliman seorang hamba terhadap dirinya, seorang hamba terhadap dirinya sendiri dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara bentuk kezaliman yang paling besar dan yang paling berbahaya akibatnya adalah kezaliman terhadap sesama manusia. Sebab hak-hak sesama manusia tidak akan gugur hanya dengan istighfar dan taubat semata. Selama hak tersebut belum dibayarkan, selama hak tersebut belum dikembalikan atau dimaafkan oleh pemiliknya. Para ulama juga mengatakan, hukukul ibadi mabniyatun 'alal musyahah la 'alal musahamah. Hak-hak sesama manusia dibangun di atas tuntunan yang ketat dan perhitungan yang teliti, bukan di atas sikap saling memaafkan. Karena itu, sebagai seorang muslim hendaknya sangat berhati-hati agar kita tidak menzalimi saudara kita sendiri, baik dengan perbuatan kita, baik dengan harta kita maupun dengan lisan kita. Para ulama juga mengingatkan, terkadang engkau menjumpai seseorang yang hampir tidak pernah meninggalkan sholat, hampir tidak pernah meninggalkan puasa, hampir tidak pernah meninggalkan zikir, dan hampir tidak pernah meninggalkan berdoa. Namun pada saat yang sama, ia begitu senang, ia begitu mudah mencela sesamanya, ia begitu mudah menggunjing sesamanya, dan ia begitu mudah merusak kehormatan sesamanya. Inilah bentuk kezaliman yang sering dianggap ringan, padahal dampaknya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak manusia yang rajin beribadah namun amal-amalnya habis pada hari kiamat karena sudah menzalimi saudaranya dengan ucapan maupun perbuatannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kadang kezaliman tidak dilakukan dengan tangan kita, tetapi melalui lisan dan jari-jari kita. Ia tertulis dalam pesan yang kita kirim, tersebar melalui media sosial, atau terpampang dalam status, atau terpampang dalam story yang kita unggah. Betapa sering seorang muslim membuka aib saudaranya sendiri, membuka aib keluarganya, temannya, maupun sesamanya dengan kata-kata yang merendahkan dan kata-kata yang menyakitkan. Padahal sebelumnya tidak banyak orang yang mengetahui keburukan tersebut. Namun karena satu kalimat yang ditulis atau satu unggahan yang disebarkan, aib itu akhirnya diketahui oleh banyak orang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah sebabnya mengapa urusan hak manusia tidak boleh diremehkan dan tidak boleh ditunda penyelesaiannya. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, "In laqitallaha ta'ala bi 70 danban fima bainaka wa bainallah ta'ala duna syirk ahwanu 'alaika min an talqahu bi dhanbin wahidin bainaka wa bainakal ibad." Jika engkau menghadap Allah dengan 70 dosa yang berkaitan antara dirimu dan Allah, selama itu bukan syirik, maka itu masih lebih ringan bagimu dibandingkan menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan satu dosa saja yang berkaitan dengan hak sesama manusia. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena begitu beratnya konsekuensi kezaliman terhadap sesama manusia, Islam tidak hanya memperingatkan akibatnya di akhirat, tetapi juga menjelaskan faktor-faktor yang dapat mencegah seseorang dari berbuat zalim.
Imam Al-Marwadi rahimahullah berkata, faktor yang mencegah seseorang dari perbuatan zalim tidak lepas dari salah satu dari 4 perkara. Akal yang sehat menegur dan mengendalikan, agama yang menahan dan membatasi, kekuasaan yang memberi efek jera atau ketidakmampuan yang membuatnya tidak sanggup berbuat zalim. Jika direnungkan, tidak ada faktor kelima selain 4 perkara tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka marilah kita senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk kezaliman. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Maka sebelum lisan ini berbicara, sebelum jari-jari ini menulis, dan sebelum kaki ini melangkah, tahanlah diri-diri kita dari segala bentuk kezaliman. Timbanglah setiap ucapan kita, setiap sikap kita, dan setiap keputusan kita, karena semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wa ya qadiyal hajah. Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.